Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin Nabiyillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di majelis ilmu. Semoga hadirnya kita di majlis ini bernilai ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak di yaumil akhir akan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang keempat dari Kitabul Jami'. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim rahimahumullahu jami'an. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya keridaan Allah itu berada atau tergantung pada keridaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang agung yang berbicara tentang keutamaan dan kedudukan kedua orang tua. Sebagaimana pada pembahasan di awal-awal Kitabul Jami' kita telah membahas tentang hadis yang menjelaskan tentang birrul walidain, dan hadis ini juga kembali menegaskan serta menjelaskan kepada kita begitu tingginya kedudukan orang tua, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab keridhaan Allah adalah tatkala orang tua kita ridho kepada kita, dan sebab kemurkaan Allah adalah tatkala kita membuat marah
membuat jengkel orang tua kita. Maka hadis ini adalah hadis yang mulia yang mengajarkan kita agar kita benar-benar memperhatikan hak kedua orang tua kita dan kita menjalankan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis kita dapati begitu banyak nas yang memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antaranya di dalam surat Luqman ayat ke-14, kata Allah Subhanahu wa taala, "Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Dan hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah engkau akan dikembalikan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada kedua orang tua kita, berterima kasih ya kepada kedua orang tua kita. Bahkan Allah sandingkan perintah bersyukur kepada Allah dan perintah berterima kasih kepada kedua orang tua. Kemudian Allah di akhir ayat Allah katakan ilayyal masir, dan kepadakulah engkau akan dikembalikan. Ayat ini atau akhir ayat ini menegaskan kepada kita dikembalikan kepada Allah, tujuannya apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika mendengar seseorang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan dikembalikan atau kita akan kembali, maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tahukah engkau makna dari kalimat ini? Tahukah engkau kalau kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, maka saat kembali kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka persiapkan dirimu untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah Allah berikan kepadamu. Begitu juga di dalam ayat ini Allah menekankan ilayyal masir. Artinya perintah tadi, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, itu bukan sekedar perintah begitu saja, tapi nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sejauh mana, seperti apa kita berbakti kepada kedua orang tua kita, seperti apa kita telah berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Ya. Kemudian Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Apakah kita termasuk seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dan seorang anak yang pandai berterima kasih kepada kedua orang tuanya, ataukah sebaliknya? Jika baik maka balasannya juga baik, namun jika buruk ya kebalikannya, balasannya pun buruk, waliya'udzubillah. Kemudian kita dapati juga di dalam surat Al-Isra di antaranya ayat yang ke-23, Allah menyandingkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, dan ini adalah perintah yang paling agung, perintah utama. Bahkan tujuan kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Allah katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah memerintahkan agar engkau tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyembah, tidak boleh kita beribadah, tidak boleh kita berdoa, tidak boleh kita bernazar
Bahkan tidak boleh kita bersumpah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wa bil walidaini ihsana. Ihsanan di sini kalau dalam bahasa Arab ini disebut sebagai maf'ul mutlak. Artinya ini sebagai penegas bagaimana kita harus berbuat ihsan. Seakan-akan Allah mengatakan wa ahsinu bil walidaini ihsana. Kalau diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan perintah untuk berbakti, berbuat baik. Tapi dalam ayat ini sebenarnya Allah menegaskan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, wabil walidaini ihsana, ay ahsinu ihsanan. Berbuat baiklah dengan kebaikan yang terbaik. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan bakti yang sebaik-baiknya, dengan bakti yang sebakti-baktinya, bukan asal sekedar saja, bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tidak. Ihsanan di sini menegaskan agar kita berusaha untuk dalam hal berbakti dengan cara yang terbaik, dengan sebaik-baiknya. Dan bakti itu adalah dengan berbuat baik kepada orang tua, dengan sikap kita, perbuatan kita, dengan ucapan kita yang baik, ya, tutur kata yang santun, ya. Kemudian juga dengan harta kita kalau kita punya harta, ya. Jangan pelit sama orang tua, ya. Maka insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Allah bukakan pintu rizki bagi kita kalau kita tidak pelit sama orang tua. Bahkan orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersama-sama dengan orang tuanya di saat orang tuanya dalam usia senja, kemudian dia nggak masuk surga, maka ini tanda bahwasanya orang itu adalah orang yang celaka, kata Nabi. Nabi menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ragima anfu, thumma ragima anfu, thumma ragima anfu, thumma ragima anfu. Kalau diartikan bebas, celaka, 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 sampai beliau ulangi 3 kali. Maka para sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Kila man ya Rasulullah? Wahai Rasul, siapa yang Anda katakan celaka tadi? Siapa yang Anda katakan dia celaka? Sampai 3 kali. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya, ya, malaikat Jibril mendoakan, kemudian Rasulullah SAW yang mengaminkan doa kecelakaan bagi siapa? Di antaranya disebutkan man adraka abawaihi indal kibar ahadahuma au kilaihima walam yadkhul al jannah, ay walam yadkhulil jannah. Seorang yang Allah beri kesempatan untuk bisa menjumpai orang tuanya, dua-duanya atau salah satunya, saat orang tuanya sudah berusia senja, tapi orang tadi tidak masuk surga, maka kata Nabi SAW, orang ini adalah orang yang celaka. Kenapa bisa demikian? Orang tua di saat usia senja, dia dari sisi orang tua itu adalah orang yang sangat membutuhkan perhatian anaknya. Di sisi lain orang yang normal, orang yang berada di atas fitrah, kalau melihat orang tua yang lemah, dia ingin membantu atau tidak? Orang kita lihat orang tua lemah jalan atau mikul barang atau kesusahan, hati kecil kita tergerak untuk membantu atau tidak? Orang yang fitrahnya masih bagus, dia akan tergerak untuk membantu, menolong orang tua yang, ya, kita lihat kadang bahkan orang tua terkadang jalan saja sudah susah, ya.
mata sudah mulai kabur, ya. Sangat membutuhkan perhatian, dan orang-orang yang baik biasanya melihat seperti ini, dia tergerak untuk membantu. Apalagi kalau itu adalah orang tua kita sendiri. Tapi kok aneh, ada orang, dia bersama atau mendapati orang tuanya sudah tua, sudah dalam kondisi ya, renta, kemudian itu tidak dijadikan sarana untuk dia berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mana bakti itu adalah jalan ke surga. Maka Nabi tidak heran kalau Nabi mengatakan orang yang seperti ini celaka. Ya, rogima anfu, thumma rogima anfu, thumma rogima anfu. Man adraka walidayhi, atau man adraka abawaihi indal kibar, ahadahuma au kilaihima. Orang yang punya kesempatan bisa menemui kedua orang tuanya dalam kondisi atau di saat usia senja, kedua-duanya ataupun salah satunya, bapaknya mungkin ibunya atau dua-duanya, terus dia nggak berbakti, nggak masuk surga gara-gara pintu surga tadi, maka ini adalah orang yang celaka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya pintu utama. Idza syi'ta ya fahfathu wa idza syi'ta fadayyi'hu. Tergantung antum mau memanfaatkan atau tidak. Dan kalau tidak memanfaatkan, maka jangan sampai seseorang termasuk golongan orang yang dikatakan Nabi sebagai orang yang celaka gara-gara tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama saat mereka berusia senja. Berbakti kepada orang tua tetap saja ada aturannya, ada batasan-batasannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwasanya ketaatan itu kepada kedua orang tua atau bakti kepada kedua orang tua tidak lantas memperbolehkan kita mengikuti semua yang diminta atau semua yang diinginkan orang tua. Kalau yang diinginkan itu adalah perkara yang haram, apalagi sebuah perbuatan yang jatuh kepada kesyirikan, maka tidak boleh kita mengikuti hal tersebut. Bakti kepada kedua orang tua adalah pada perkara-perkara yang mubah atau perkara-perkara yang halal, ya. Yang haram tidak boleh. Misalnya orang tua dia tidak tahu, terus atau dia tahu dan dia memaksa anaknya untuk melakukan perbuatan dosa, maka tidak boleh dengan alasan saya berbakti kepada orang tua, terus dia ikuti kemauan orang tua. Dalam Al-Quran, surat Luqman ayat ke-15, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rambu-rambu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya, ibu bapakmu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku misalnya, kata Allah, yang itu tidak ada ilmunya bagimu, maka jangan kau ikuti perintahnya tadi. Tapi apakah lantas kita diperbolehkan untuk mendolimi orang tua atau berbuat kasar kepada orang tua? Tidak boleh. Bahkan dalam kondisi misalnya orang tua, dalam Al-Quran disebutkan orang tua jatuh kepada kesyirikan, atau orang tua jelas-jelas musyrik. Bukan hanya dia melakukan kesyirikan, dia memaksa anaknya untuk berbuat kesyirikan. Maka anak tidak boleh menjadikan alasan itu untuk dia durhaka kepada orang tuanya. Dia tidak boleh ikuti kemauan orang tua yang menginginkan dia untuk berbuat dosa, tapi tidak boleh membangkang dalam hal-hal yang bukan dosa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan taati keinginan keduanya yang ingin menjatuhkanmu kepada kesyirikan, tapi tetap pergauli mereka berdua di dunia ini dengan cara yang baik. Tetap bertutur kata yang santun, ya. Tidak lantas orang tua dibentak-bentak, dimarah-marah, apalagi sampai dimaki, naudzubillah. Ya. Dimaki-maki, ya. Ini naudzubillah, dan sekarang kita kadang dapati tidak sedikit, ya, seorang anak berani memaki orang tuanya, memaki, mencerca, ya. Bahkan secara langsung. Kata Nabi SAW, minal kabair syatmu al-mar'i walidayhi. Termasuk dosa besar adalah seorang anak memaki atau menghardik orang tuanya sendiri. Dahulu para sahabat heran. Mereka sampai bertanya, ayasubur rajulu abahu ya Rasulullah? Naam. Yasubu abar rajuli fayasubu abah. Nabi memberikan contoh yang tidak terpikirkan oleh kita tapi mungkin terjadi. Tapi kalau kita lihat sekarang, ada kedurhakaan yang sudah sangat keterlaluan, bahkan tidak terpikir oleh para sahabat dulu akan dilakukan oleh manusia. Makanya sahabat ketika mendengar Nabi mengatakan termasuk dosa besar seorang anak yang menghardik atau mencela orang tuanya sendiri, maka sahabat bertanya, apa mungkin wahai Rasul ada orang yang menghardik atau mencela bapaknya sendiri? Maka Nabi mengatakan mungkin. Dia menghina atau mencela bapaknya orang lain, kemudian anaknya orang yang dicela tadi membalas menghina bapaknya dia. Menghina atau mencela bapaknya. Maka ini hukumnya sama saja anak tadi yang mencela bapaknya sendiri. Yang menghardik bapaknya sendiri. Ya, yang melaknat bapaknya sendiri. Karena dia adalah mutasabbib yang menjadi penyebab bapaknya dicela, dihina, ya, dihardik oleh orang lain. Maka hendaknya kita harus berhati-hati. Ya. Orang tua, kalau kita berbuat baik dengan sebaik-baiknya, ini adalah pintu surga. Tapi kalau kita lalai, wali'udzubillah. Ya. Lalai tadi, bisa jadi itu menjadi penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk menjaga, ya, hubungan baik dengan orang tua kita, bahkan bukan hanya tatkala mereka masih hidup, tatkala mereka sudah wafat pun kita berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antaranya dengan apa? Senantiasa mendoakan orang tua kita, ya. Kemudian melaksanakan nasihat-nasihat atau ajaran-ajaran baik yang telah beliau ajarkan kepada kita, menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan beliau. Ini insya Allah termasuk bakti anak kepada orang tuanya yang telah wafat. Dan tadi yang sangat penting, mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Karena ketika kita mendoakan orang tua kita, ya, maka itu salah satu indikasi bahwasanya kita adalah anak yang berbakti. Anak yang soleh. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, idza matal ibnu Adam atau matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau manusia sudah meninggal, amalannya terputus kecuali dari 3 jalur. Salah satunya kata Nabi SAW, awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita yang masih hidup, orang tua kita sudah wafat,
terus kita jarang mendoakan, apalagi nggak pernah mendoakan orang tua kita, berarti ini indikasi bahwasanya kita bukan anak soleh, atau kesolehan yang ada pada diri kita ini belum sempurna. Maka hendaknya kita memperhatikan hal-hal seperti ini. Kemudian tadi yang juga sangat penting dalam ketaatan atau berbakti kepada kedua orang tua, rambu-rambunya, batasannya adalah yang halal, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat ada kaidah yang sangat penting, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mengikuti, menaati manusia kalau itu dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Sang Pencipta. Kalau kita diperintah untuk maksiat, tidak boleh atas dasar menaati orang tua kemudian ikuti maksiatnya. Ini tidak boleh. Batasannya harus dilihat. Boleh enggak dalam syariat? Ini termasuk perkara yang mubah, halal atau tidak? Kalau tidak, jangan. Karena sebesar apapun haknya orang tua, haknya orang yang harus manusia yang harus kita taati, tidak bisa mengalahkan haknya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka kaidah ini penting. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati al-khaliq. Bisa diulang sama-sama? La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk, biasanya manusia kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah yang Maha Pencipta. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita saat mereka masih hidup ataupun setelah mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga orang tua kita yang masih hidup diberikan keberkahan oleh Allah pada usia mereka, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan, dan yang sudah wafat semoga Allah ampuni mereka, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah jadikan kubur mereka sebagai taman di antara taman-taman surga, dan semoga kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.